Jumpa lagi di Jix Channel bersama gue Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cikiciu. Asik. Bintang tamu kita kali ini itu adalah seorang pemuda harapan bangsa. Dia juga idola ibu-ibu ya. Punya lagu banyak lah. Pokoknya dia ini musisi yang memiliki lagu yang cukup populer, terutama di kalangan perempuan-perempuan. Sangat diidolakan sekali oleh perempuan-perempuan. Siapa dia? Inilah dia, Justin Bieber. Dustin, Om Sky. Om Sky. Tiffany, Yoi. Jones. Kalau gue Jones Justin Bieber, lagu gue bukan baby. Gimana dong? Babi. Babi. Kriuk dong. Jadi gimana, Dustin? Lu panggilannya John ya? Iya, panggil Jones gua. Dari zaman-zaman SD gua. Kenapa Jones? Karena gua dulu pernah jadi budak senior. Zaman-zaman Budak senior. Nah, Budak senior tuh gimana tuh? jadi gua waktu zaman-zaman sekolah nongkrongnya sama anak SMP atau enggak SMA. Jadi kalau lagi nongkrong sama dia, ada di mana sekolahan itu yang jual es susu namanya Jones. Oh. Jadi, Tin beliin es dong di John. Akhirnya nama itu melekat dan nempel ke gua. Jadi si Jones namanya. Bener. Budak senior ya? Budak senior dulu tuh. Anjir, ada budak senior, Bos. Ini luar biasa. Budak senior. Iya. Tapi lu tetap budak waktu itu. Iya, ngerasanya seperti itu karena kan yang disuruh-suruh. Zaman itu gua tuh. Abis itu sekarang orang-orang yang nyuruh-nyuruh lu ngeliat lu gini gimana? Gua jadiin cuk miliar. Hah? Gitu gua sosok. Mantap, itu baru mantap. Itu orang yang nyuruh-nyuruh tuh emang harus kayak gitu. Kalau bisa jangan jadi cuk biliar doang, jadi keset buat ngelap tai kucing di sepatu. Welcome itu ya. Iya kan? Iya. Tapi kumis Asoy juga tuh unik ya. Masa ya? Ini ada badai juga masih kayak gini nih ini. Kayak tanduk banteng ya, lebih ke tanduk banteng ini. Yo. Lu katanya dulu ini komunitas stand up, enggak? Nah, kalau stand up banyak emang yang memproklamirkan itu. Iya. Ya kan? Soalnya kan di bio lu tuh kan komika. Nah, banyak yang bilang gitu. Dan itu bio salah. Asal kalian tahu semua itu bio salah, dan gua bukan komika dan bukan stand up comedian juga, karena gua nggak pernah stand up, nggak pernah open mic, nggak pernah juga kita punya pagelaran tentang stand up, nggak pernah sama sekali. Cuman emang circle-nya 98% sama anak-anak komika. Gitu. Yang 2% enggak ikut. Abstain. Oh, abstain. 98% aja ya. 98%. Benar. Tapi kenapa di bio lu ada komika? Maksudnya kenapa itu Oh, di bio mana nih? Kalau di bio Instagram dan lain-lain nggak ada. Mungkin dari Wikipedia yang salah. Oh. Dia salah tulis mungkin. Iya, tidak ada komika gitu ya. Kalau saya nggak komika, A-nya hilang, iya baru saya. Komik. Ya benar. Dia nih memang Dustin ini dia dinobatkan sebagai duta batuk Indonesia ya. Dubai, dia ini Dubai, duta batuk Indonesia. Benar waduh ya, Dubai. Duta batuk Indonesia. Jones Dubai. Jones Dubai. Gua harus berangkat ke Doha nih ya. Yoi. Jones Dubai, duta batuk Indonesia. Mantap. Jadi ini lagi ya, ada panggilan baru ya. Gue ikut dong. Ke iDrop ya. Terus lo berarti lu pertama-tama ya betul Dubai. Taruh kita minta minum dulu tipis ya. Iya, minum. Tipis-tipis aja. Berarti lu pertama berkecimpung di dunia entertain lu dari mana tuh? Wah, banyak gua. Salah satunya gue ya, bukan ngejilat apa gimana. Gue nonton lo. Di mana? Di Kidi, tau gak? Lo nonton di Kidi? Iya. Bener loh. Benar. Wes. Nggak usah benerin kerah juga. Udah. Lo masih ada ya, Mak? Enggak, dulu zaman gua tahun 2013 kali ya. Iya. 2012 2013. 2014 itu ya. Itu kan yang komedi-komedi singkat kan. Oh Iya. gitu. Lu Dianda ya kan. Satu lagi siapa yang laki? Satu Ikram. lagi. Ikram. Lu mah pengen ngeliat dia ndak doang lu. Salah satunya Iya ya kan? Zaman-zaman Twitter itu. Iya. Dan gua tahu cerita lu juga yang waktu lu ke
kantor high udah siap-siap jadi foto model, tiba-tiba lu malah dipakai kostum security. Tahu lo dia lo. Jadi covernya, kan aku punya majalahnya juga. Iya kan? Luar biasa. Ternyata gue luar biasa ya. Yoi. Anda harus tahu diri Anda sendiri ternyata tidak biasa ya. Iya bener. Itu ada tuh. Jauh-jauh itu. Gue jadi cover. Gue pernah jadi cover majalah Hai bos. Ada cerita lo kayak gini, katanya dari rumah udah siap-siap nih, gue pakai bawa ini, pas di sana di set, ntar lo pakai kaos security ya, bener kan? Iya. Gua udah siap-siap, gua pikir mau jadi model ya kan. Iya kan. Rupanya jadi satpam. Tapi model juga di depan. Iya, model satpam. Di depan juga ya. Di depan, jadi cover bos. Gila. Bener. Si ada nggak ya? Di mana ya beli majalah itu ya? Ntar gua pajang di kosan. Kuitang cari kuitang. Bintang ada tuh ya. Yoi. Benar. Jadi pertama kalinya gimana nih? Lu berkecimpungnya itu pertama kali gimana? Pertama kali gua itu pendengar radio ya. Oh. Semua radio gue dengerin. Nah salah satunya radio Os Radio waktu itu Coki Muslim tuh siaran. Nah Coki Muslim siaran, gua karena sering mention dia, sering ikutin tema-tema waktu zaman Twitter. Pada akhirnya dia penasaran. Ini orang tiap hari mention mulu, terus udah gitu ngikutin tema-tema mulu sampai dia tahu radio yang diputerin apa. Akhirnya mereka penasaran, gue diundang ke radionya beliau. Pas diundang, gue ikut berkecimpung bahas topik yang diangkat, terus pendengar-pendengar yang ikut-ikut mention. Pada akhirnya Muslim situ kecantol sama gue. Awal-awal ngomong sama Coki, Cok apa dia masukin ke MLD aja ya? Coki nggak setuju karena dia bingung, gue mau ditaruh diposisikan untuk apa dulu nih. Akhirnya nggak jadi tuh. Seiring berjalannya waktu, dia udah keluar dari radio. Akhirnya dia bikin podcast sendiri di MLI namanya Pengen Siaran waktu itu. Nah gue diundang di situ. Jadi tamunya dia, tapi seakan-akan gue produser radio. Kan setnya set radio, penyiar berdua sama produsernya yang iniin berita ya. Gue di situ jadi seakan-akan produser. Orang di situ mulai notice dan terjadilah sering-sering konten sampai kita pertama kali ke luar kota naik pesawat. Berkat dari sana juga gitu. Alhamdulillah. Berarti pertama itu MLI ya? Iya. Jasa MLI luar biasa buat lu ya? Menurut gue luar biasa banget. Iya. Dan dua orang itu juga sangat luar biasa. Iyalah, maksudnya Coki Muslim. Iya kan? Benar. Coki Muslim, memang Coki Muslim? Oh, Coki koma Muslim. Oh iya. Enggak koma juga ya? Coki koma? Enggak. Coki spasi Muslim. Emang mereka berjarak? Berjarak kan rumahnya enggak setempelan. Kalau setempelan se-RT dia, ya kan? Coki dan Muslim. Yoi. Oh iya nah, emang bener ya Coki dan Muslim. Soalnya gue heran, Coki kapan Muslim? Iya. Gue denger lu kenapa nggak mau pindah? Katanya lu sampai mau digait sama Vindes sama Haji Andre. Oh, yang pertama mungkin yang gua juga masih di sana ya, dan mereka karena dari awal juga gua ada di sana sampai dari dia juga kan awal-awalnya ya. Yang istilahnya maksudnya mengekspos gua lah. Ya udah gua inget jasa itu aja sih yang awal-awal. Loyal ya, dedikasi ya. Yoi. Ini nih orang yang nggak apa istilahnya itu tai yang nggak lupa sama pantat. Wah, kacang yang nggak lupa sama kulit. Iya. Itu tuh. Agak nyerempet juga ya itu ya. Coba ada itu. Itu yang barusan lu bilang itu klub bola lo. Ya nggak usah. Ya kan? Klub bagus itu. Ini nih kita bahas ini dulu. Ini orang yang kacang yang tidak lupa sama kulit tuh kayak gini. Maksudnya dia paham akan jasa seseorang dan dia tidak mau mengkhianati itu. Benar. Dia sadar bahwa orang yang pertama kali ngangkat dia itu yang ngangkat dia itu adalah Coki Muslim dan manajemen MLI ya. Iya. Sampai dia mau ditarik kemana pun dia nggak mau karena dia punya adab lah istilahnya. Iya, attitude-nya. Iya, benar. Keren lu. Alhamdulillah, Om Sky. Tapi dari yang gue denger nih, maksudnya dari yang gue denger cerita lu barusan aja, gue bisa sedikit menyimpulkan bahwa lu ini memang orangnya tuh gimana ya? Dia tuh fokus. Anaknya ini fokus, men. Dia tuh fokus sama
sama sesuatu yang dia lihat, yang dia tonton, yang dia dengar. Karena dia tahu semua. Dia nonton nih, dia fokus terus nonton, dengerin radio sampai dia hafal sama konten-kontennya segala macam. Dia memang berarti anak ini wajar. Lu keren. Alhamdulillah, Om Sky. Lu keren. Lu sampai tahu cerita yang di Kidi tadi aja. Mungkin kebanyakan orang, gua aja mungkin lupa alur cerita itu bahwa maksudnya alur cerita konsep yang gua jadi satpam itu. Gua tahu gua jadi satpam tapi gua lupa tuh deretan. Deretannya. Cerita, tapi dia ingat. Gua ingat makanya. Wah, Om Sky iya kan teman gua dulu kan. Cuy. Iya, zaman-zaman Twitter kan masih kuat banget kan. Oh iya, emang lu keren lo. Tapi sebenarnya kalau misalnya anak-anak MLI misalnya lu mau ditarik ke Vindes atau ke Haji Andri, anak-anak MLI harusnya ini dong, minta transfer pemain ya kan? Nah, harusnya lu mau berani transfer berapa nih pemain gua nih MLI sama nih. kayak bola gitu ya. Iya, striker andalan ini bos, jangan ya kan? Lu mau kontrak berapa tahun nih bilang? Mau kontrak ada klausulnya. Iya. Ini siapa? Ronaldo ke Al Nassr ya. Iya, kayak Ronaldo ke Al Nassr, kayak itulah pokoknya kayak pemain bola ya kan. Rizky Ridho di Persija. Nah, harusnya kayak gitu, jangan langsung ke manajemen, jangan langsung ke Dustinnya, kalaupun harus ke klubnya langsung ke MLI. Iya benar. Ya seperti itulah modelnya. Tapi ya gue sama siapapun ya udah ngebaur aja kan ya. Karena ngerasa gue istilahnya kenal sana kenal sini, ya ngerasa tongkrongan punya relasi gitu. Benar. Nah, dari sini ke sana, dari memang sini harus ke sana. Silaturahmi, Benar. tongkrongan, relasi itu emang harus kita perbanyak. Iya, sowan lah kalau Soan. sudah. Kalau kata Gus Sohan. Sowan iya. Iya kan? Gus sowan. Lu katanya udah nikah? Udah married gua. Alhamdulillah. Ketemunya gimana sih? Ketemunya gua via jalur Dumai gua. Gimana itu ceritanya? Ceritanya dia pernah nonton konten gua dan dia kan story tuh. Story konten gua, ya udah gua repost dong. Bede. Pas abis gua repost, tiba-tiba 5 menit kemudian dia ada masuk DM dari dia notif, katanya, "Kak, follow back dong." Bentar dulu gue cek. Cakep nih cewek. Ya gue follow dong. Gue follow back dong. Tas. Dah, dia udah makasih. Gue bilang juga iya ya. Dan udah nggak ada obrolan apa-apa lagi tuh di situ. Dan gue juga kan pengen ngobrol tapi agak sungkan ya. Tar dulu deh. Seiring beranjak kemudian, dia seminggu kemudian lah dia reply salah satu story gua, terus malah nanya. Jadi dia nanya tapi seakan-akan gua yang ngajak dia. Gimana? Pertanyaannya gimana? Nih, Dia nanya seakan-akan gue yang ngajak dia. Jadi nanya gini, "Kak, mau tanya dong, ramen yang enak di Jakarta di mana ya?" Gitu. Nanya dong, ramen. Kode mancing. Iya. Gue kan anjir, gue nggak tahu gini-ginian nih. Gue tanya temen gue kan, ramen yang enak di mana nih? Lu bilang aja ramen ini, terus menunya ini, tempatnya di sini. Oke, gue seakan-akan tahu ya. Oh, ramen yang enak di sini loh. Terus menunya yang enak ini, gini. Oh gitu Kak. Wah kebetulan aku lagi pengen makan ramen nih. Hari Kamis besok gini-gini. Dalam hati gue, anjir, hari Kamis. Gua kan hari Kamis lagi lengeng nih. Apa gua ajak aja makan bareng nggak? Gua gitu akhirnya. Yaudah, mending kita makan bareng ramen mau nggak? Yaudah kan nggak apa-apa mau. Jadi gua ya akhirnya ngajak. Yang seakan-akan kan. Jadi dia mancing tapi gue yang akhirnya jadi ngajak. Itu. Terus abis ketemu di ramen? Wah, abis ketemu. Langsung lo cium? Wah, cium tangan udah mau pergi sekolah. Abis di ramen, nah dramanya bukan drama sih, ada lagi kan. Pas ketemu dia di salah satu mall, sekedar pengen makan ramen doang, abis itu caw. Oh udah gitu doang. Seharusnya gitu, tapi beda cerita jadi. Oh seharusnya gitu. Namanya di cerita lainnya gimana? Cerita lainnya. Cerita aslinya. Abis makan ramen, kita kan mau pulang, tapi dilihat dari kaca view-nya jalanan lagi maghrib, hujan, macet. Nah, aduh maghrib lagi udah gitu hujan macet di luar.
apa kita lanjut nonton aja? Gue gitu. Lanjut dan nonton. Itu jangan-jangan itu yang hujan sama maghrib sama macet tuh lo yang calling tuh semua. Hah? Jadi supaya lo bisa ngajak dia nonton. Iya, gue telepon BMKG, men setting ya coba ya daerah sini hujan sama bikin mendung gitu. Ya udah kan, bener hujan mendung sama macet kan. Ya udah akhirnya berlanjut dari situlah kita nonton. Lo nonton bioskop Biasa gua di pojok paling atas pojok kanan enggak? Hah? pengen situ penuh. Oh, penuh. Akhirnya gue Udah ada yang ngeduluin. Iya. Nah, gitu, Kalau misalnya penuh gue pengen siram tuh. Jadi gue akhirnya yaudah main di random aja ya. Nah kelar nonton gue masih macet? enggak. Oh, enggak. Balik dong. Tapi gue kan belum punya nomor WhatsApp nih. Iya kan? Belum punya nomor WhatsApp. Dia gini, Kak, fotoin aku dong sendiri gitu di dekat lobby apa gimana, tapi pakai handphone kakak. Loh iya kan, gue foto pas gue udah foto itu kan foto ada di galeri gue ngirim pakai apa. Iya. Heeh. Emang mungkin juga emang dia sengaja pakai handphone kakak biar supaya nanti kakak kirim ke aku melalui WhatsApp. Tuh. Dia bikin seolah-olah lu yang dapat Gitu nomor WhatsApp-nya lagi. dia. Iya kan? Iya. Iya. Oke, terus. Ya udah akhirnya dari situ, lah ini gimana kita nggak megang nomor WhatsApp, ya udah saling save aja ya nomor ya, saling save dah ya karena kan ada foto dia di situ. Ntar dia mintanya pulangnya aja dikirimin ya kan, karena kalau di jalan nggak fokus. Ya udah pulangnya pas udah pulang baru gue kirim. Nah baru dia gue punya WhatsApp dengan cara itu tanpa harus minta dan ngomong. Jadi akhirnya pas dari situ gue pertemuan pertama gue ketemu 3 kali gue tembak, nggak ada sebulan, seminggu sekali ketemu. Seminggu sekali ketemu. 3 kali berarti 3 minggu. 3 minggu dalam 1 kali. Jadi gimana? Ini kan Jadi gimana? seminggu kan seminggu sekali ketemu. Jadi Lu ketemu 3 kali. Ketemu 3 kali. Seminggu sekali ketemu. Berarti 3 minggu dong. 3 minggu. Belum ada sebulan nih. Belum ada. Dan pertemuan ketiga di minggu ketiga itu gue tembak. Gua punya siasat Buruk. Oh, enggak, apa dong? gue pentahak dulu. Nah, ada di mana nih sebelum gue tembak, malamnya gue nonton konser dulu sama temen gue. Nonton konser, dia ngeliat gue ada tuh ya, di mana nih kak, gitu. Gue gak jawab di DM, dia nggak jawab. Terus tiba-tiba gue malah online di Twitter. Tahu gak gue nulis apaan? Gue bikin status di Twitter, NP no playing, Anda tentang seseorang. Tahu kan lagu itu? Iya. Kode tuh ya. Dia nanya, wah buat siapa tuh? Gue kejawab dalam hati gue, ini buat lo tapi lo tunggu jawabannya gue besok. Iya. Itu dalam hati gue. Keren banget. Gue kagak jawab. Tapi di firasat dia, gue ada main sama cewek lain. Oh. Karena tiba-tiba lu ke konser, kan malam hari itu, terus abis itu langsung lu bikin status kayak gitu. Ya kan, dia berpikiran seperti itu. Bikin lu sengaja tuh bikin dia cemburu lah ya, pengen tahu reaksi. Ada reaksi gitu ternyata. Pas besokannya gua ketemu dan langsung lah gua istilahnya nyatain perasaan gue gitu. Nah, saya merasanya dia pun kaget karena baru ketemu 3 kali gue langsung. Gimana cara lu nembaknya? Ini seakan-akan gua dia nih, gimana cara? Jadi kita lagi di coffee shop berhadapan-hadapan. Gini dong, ini kan ini dia nih ceritanya cewek lu. Ya, kan berhadapan-hadapan, ini meja berhadapan-hadapan. Terus pas gua pengen geser tempat lagi, dia ngajak abis dari coffee shop geser ke tempat lain. Terus Ini tempatnya lu geser apa gimana? lokasi pindah. Oh, pindah. Kak pindah aja yuk, makan di luaran kita. Gini gua nih. Kak, pindah aja yuk kita makan di luar. Oh iya, bentar dulu sebelum kita makan di luar, boleh gak kamu duduk di samping aku dulu? Gitu. Nah, Terus. pas gua suruh duduk samping gua mulai nyatain tuh. Sebenarnya pas pertama kali aku ngeliat kamu, terus kamu mau diajak kulineran ke sana sini, terus aku ada perasaan istilahnya connecting to heart dah gitu. Connecting to heart. Ngerasa kayak gitu. Terus mau nggak kamu jadi bagian dalam hidup aku? Gue gituin langsung. Dan
Itu pertama kali gue kaku banget karena gue pertama kali Cara ngomongnya tuh kayak gitu loh. gue pertama kali nembak cewek. Bagian dalam hidup aku gitu loh. Iya. Pertama kali nembak cewek jadi gue baku banget. Dan gue gini megang tangan dia. Biasa kan cewek dipegang tangan gini ya, gini. Gue megang di sini. Kayak orang mau nyebrang. Saking gue gugup dan gue nggak tahu. Nah ini bukan kayak orang mau nyebrang, ini kayak satpam nangkap maling. Kalau nggak diperes dia. Kayak gitu gue. Anjir, gue bilang pas gue bilang gitu, aduh kak gimana ya? Dia kaget ya katanya. Cepet banget ya kayak. Terus gimana? Dia nggak ngasih jawaban tuh hari itu. Di situ nggak ngasih jawaban. Yaudah kita sekalian jalan aja yuk gitu. Kata dia. Sekarang istilahnya lokasi di bilangan Sarinah dan sekitarnya dah gue di sana. Akhirnya jalan tuh. Terus dia nanya kenapa kok dia milih gue? Gue milih dia. Ya gue bilang lu sederhana, lu terus perempuan mandiri ya kan. Terus lu salah satu tulang punggung keluarga juga buat keluarganya. Dan lu istilahnya salah satu cewek yang maksudnya gue juga berani untuk ngajak cewek kesana kesini, maksudnya dalam artian nonton, ngajak makan gitu-gitu ya. Terus dia agak minder karena pada saat itu gue sering banget konten sama cewek-cewek, konten-konten di kolam renang sama cewek gitu-gitu. Tapi dia takut ke gue, katanya ngeri ceweknya banyak gitu-gitu. Kagak, itu gue bilang buat konten doang gitu. Abis konten mah udah masing-masing balik gitu. Karena itu cuma ngurus proyek doang kan. Nah pas keluar dari situ jalan berselang waktu, tetap penasaran kenapa milih dia. Gue jawab ulang lagi ya kayak hampir sama kayak gitu ya. Tibanya di satu tempat dia, taruh ke WC dulu, dia gugup kali ya. Gue juga ya udah kencing dulu deh gue. Bareng tuh, ke WC-nya bareng. Tapi beda jalur ya. Iya, maksudnya kan, maksudnya jalannya ke sono kan, lu sana di sana, dia ke cewek, lu ke cowok. Keluar dari ini, ya udah, gue pengen jawab benar itu. Ya, gimana? Kamu udah punya apa namanya jawaban nggak untuk keputusan yang mau atau enggaknya gitu? Kata dia, ya udah, karena kita udah saling mengenalnya belum lama tahun ini, yaudah kita jalanin dulu dan aku siap jadi pendamping kamu di situ. Dari situ gue kaget dong, wah serius nih, yaudah. Dan gue jalan pakai headset kabel satu, headset dua, langsung satu headset satu. Iya gitu. Tempel gini dong terus mana-mana. Gitu. Karena lo kalau gini dikit kan lepas nih. Harus gini lo. Iya itu. Jadinya disitulah pada akhirnya gitu. Tanggal berapa itu? Tanggalnya ya, tanggal waktu itu 27 Juni. 28 sorry. 28. 8 Juni itu. Iya, pas. Nah, pas dari situ kita kan wah pokoknya gua jalan nggak kerasa capek sama sekali lah pada saat itu ya. Indah. Wah, ya, banget. Indah, mana ada capek-capeknya kalau ketika dunia ini. Kagak ada. Iya. Kita sampai di Starling kan ya, berarti Starling ngopi ya kan ya, abis ngobrol-ngobrol ya kan ya, terus foto-foto, itu abis nembak kan ya, hujan deras bro. Lo calling lagi tuh tadi BMKG, lo mention lagi, lo minta hujan. Aduh, hujan deras nih ya, jadi yuk kita geser yuk gitu. Akhirnya gue geser udah jam 11 malam, gue geser, terus gue pesen taksi ya, akhirnya Lu presentasi? gue pesen taksi. Oh pesen taksi, gue bilang lo presentasi, gue pikir oh pesen taksi, jam 11 malam nih? Iya. Ke Oyo? Nganterin ke rumahnya dia pulang. Bener, cowok bener. Udah, nganterin dia pulang ke rumah, ya udah akhirnya di situ masing-masing. Dan ya udah tadi bahas soal yang tadi nembak dan lain akhirnya di rumah lah WhatsAppan gitu. Iya, udah mulai pap-pap dah ya. Udah mulai ini apa, sleep call. Iya, sleep call belum? Belum. Terus sleep call udah beberapa minggu lah baru sleep call. Paling lama lu sleep call berapa jam? Paling lama ya? Paling lama gue sleep call sejam lah. Nggak lama dong itu. Nggak lama ya? Gue dari pacaran sampai yang sekarang ini yang udah berkeluarga, jarang telepon, jarang sleep call, cuman WA tuh. Gue tuh komunikasi gitu kalau misalnya lagi emang nggak di rumah ya gitu. Karena emang terbilang yang jarang kayak model gitu. Dan
Dan gue merasa misalnya pada saat lagi rame-rame gini tiba-tiba video call, gue kerasa agak ada yang janggal gitu ya. Maksudnya karena lagi rame-rame, kalau WA mah kan jadi kita bisa ngebagi waktu fokus ke orang yang kita lagi hadepin sama yang kita WA. Kalau video call udah fokus ke sini padahal ada yang lain-lain gitu. Jadi kayak nggak enak juga Iya, bener. gitu. Tapi kan kalau sleep call kan nggak mesti nggak pas lagi rame-rame, pas lu sendiri, pas mau tidur, ya Bener. kan sambil bobo-boboan. Sampai yang ketiduran gitu Iya, ya. sama-sama ketiduran tapi yang ngobrol handphone doang nih berdua nih saut-sautan ngoroknya haho gitu ya kan. Bener. Saling saut lewat ngorok ya. Iya, tapi katanya lu pernah lu pernah ditolak sama calon mertua lu. Nah, lebih ke gue nggak bisa ngomongnya, makanya orang tuanya mertua gue gue ngomong mertua gue kadang nggak ngerti omongan gue kan, karena tata bahasa gue yang emang kadang gimana ya, gue juga ngerasa ya gue sih ngerasa ketata-tata aja tapi nggak tahu rata-rata orang nanggepin gue atau itu mungkin bahasa gue kali ya terlalu berbelit-belit atau gimana. Tapi gue pengen ngejelasin detail aja ya. Gue waktu pas yang namanya pengen ngelamar itu cewek gue pakai joki, pakai joki. Jadi minta sampein gitu, minta sampein. Kayak di 3 in 1 ya. Dia mau ngelamar aja kayak di 3 in 1 pakai joki. Oke, iya benar. Pakai Bukan joki dong, maksudnya pakai perwakilan lah. Perwakilan, Lu iya. pakai jubir juru bicara. Iya, pakai jubir. Iya, joki. Joki. Pakai jubir. Ya udah, gue pakai jubir. Terus om gue yang tadi, iya. Iya, salah satunya tuh yang juru bicara dia yang maju terus dijelasin pengen lamar dan ada etikat baik dan lain-lain, akhirnya diterima di situ. Kalau gue sendiri mungkin bisa, cuman engahnya lama kali gitu. Iya. Engahnya delay. Mungkin ngobrolnya bisa sampai 2 hari itu baru. Oh, mau nikah gitu. Baru gitu kan pas udah 2 hari udah pada ngantuk, udah pada begadang. Ya. Akhirnya diterima tuh ya. Alhamdulillah. Nikah deh lo. Iya, nikah Seneng gua. dong. Ya, Jadi, alhamdulillah. hidup lu setelah menikah jadi lebih teratur dan Hidup ya kita istilahnya pas lagi nikah banyak kayak kekagetan ya, karena buat menyesuaikan juga ya. Kayak macem gua yang tipe kalau ini dah sederhananya, kalau gua ada pemakaian yang apa ya, pemakaian yang masih bisa dipakai tapi dia harus diganti, dibilang gitu. Kayak barang-barang gitu. Barang-barang kayak kolor dah. Gue kolor pakai kan pas dari tidur, abis bangun tidur gue masih pakai kolor yang gue bekas tidur tuh, baru gue pakai di kepala. Enggak, gue tuker pas apa namanya, mandi malam. Tapi dibilang jangan, tuh kolor gantinya pas abis bangun tidur aja. Menurut gua tidur itu untuk ganti kayak pakaian atau enggak kolor itu kayaknya nggak efektif. Karena apa? Karena kita nggak kemana-mana dan di situ aja, nggak akan kotor, gue bilang gitu. Tapi dia bilang suruh ganti gitu. Dia harus bersih lah ya. Dia resik berarti orangnya. Iya, kayak gitu ya, salah satu hal-hal kecil kayak gitu. Dan dia sekarang kan lagi demen banget melihara kucing ya. Dulu gua suka kucing, cuman sekedar say hi doang ke kucingnya. Oh, ada kucing lo, hai gitu. Iya kan? Terus kucingnya gimana? Kalau misalnya lo say hi gitu gimana kucingnya say hi? Oh gitu. Agak-agak ngisi. Gua kirain hai balik. Hai juga. Nah pokoknya tapi gua untuk memelihara gua nggak ada keinginan, karena gua ngeri yang dalam pikiran gua, wah kalau misalnya pelihara kucing entah sopak gua lah digaruk-garuk, Iya, apa ya, apa benda-benda yang kayak beling ntar malah disenggol-senggol ya, pikiran gua kayak gitu. Tapi setelah gua telah jadi kan di rumah kan dia sendiri ya, dia nggak ada temen, sepi. Akhirnya itu ternyata buat temenin dia kalau lagi nggak ada siapa-siapa. Iya benar. Kucing gua Dia nggak ada temennya dong. Lu begitu lu kerja, lu keluar kota dia sendiri. Daripada dia melihara adi-adi. wah iya, Kalau cowok ke cewek kan ani-ani. Kalau cewek ke cowok berarti adi-adi dong. Adi-adi. Iya kan? Dia melihara adi-adi gitu. Mending dia melihara kucing. Benar. Itu benar. Merah kucing dari yang tadinya pengen 1, 2, sekarang dari 2 ke 5. Karena ada anak
di rumah ya anak bul tapi Anabul. ada 5 ya udah rame kan di dalam. Tapi katanya lu semenjak menikah, lu kalau di rumah tuh nggak suka pakai celana katanya. Menggunting-gunting aja gitu. Oh, gajah gitu. Gimana? Emang kayak gitu apa gimana? Emang biar supaya apa? Biar supaya kalau apa-apa langsung nyetak gol apa gimana nih? Apa gimana? Oh, langsung jadi striker ya? House goal gitu ya? Enggak, justru di rumah benar. Cuman gue lebih ke Superman yang dalamannya nggak kita pakai. Oh. Superman yang dalamannya nggak kita pakai. Jadi lu pakai celana tapi nggak pakai sempak? Terbalik, nggak pakai celana. Gimana? Nggak pakai celana tapi nggak pakai sempak? Terbalik, pakai sempak tapi nggak pakai celana. Oh. Kan Superman kebalik. Dalamannya di luar ya? Dalamannya iya. Luaran di dalam. Baru pakai sempak doang. Sembakan doang kalau di rumah mah. Iya. Karena lebih simpel, udah gitu, lebih adem ya kan, gitu. Jangan-jangan tuyul. Wah, jelem adem. Ini kaos juga nggak pakai, sempak aja gitu. Enggak, kaos gua pakai. Kaos sama sempak. Kaos sama sembakan doang. Udah sesimpel itu kalau lagi di rumah. Kalau pakai yang gini-gini agak panas menurut gue. Berarti lo gitu aja ya, biar simpel ya. Simpel kalau udah di dalam rumah mah. Bahkan alas kaki yang kayak sepatu apa gimana gue lepas juga. Tapi kalau di sinetron kan lagi tiduran aja sepatu nggak dilepas. Sinetron tuh. Sinetron. Kan hidup kita kan bukan sinetron. Wah, benar sekali. Iya. Berarti yang dioles-oles dong tapi digigit sekali doang tuh ya. Kalau di ruang meja makan, apa tuh? sinetron. Oh, makanan. Iya, roti. Makan sekali doang, satu gigit udah habis di jalan. Iya. Jalan sekolah tuh tengah. Padahal nggak kenyang ya. Kalau kita kan habis nggak bisa nambah 2 tuh roti ya kan. Terus lu katanya lu pernah ngeband nggak sih? Apa? Ngeband? Band gue udah beberapa kali yang zamannya gua setelah sekolah ngeband gua. Itu band-bandan iseng lah buat main karena suka musik ya. Gue waktu itu posisinya drum di situ. Oh, tapi kalau ngeliat dari cincin-cincinnya kayaknya vokalis nih. Oh, vokalis itu setelah dari yang sekian gue ngeband terus bermusik, sekarang iya, gue sekarang vokalis. Iya. Kalau lu vokalis kira-kira orang-orang bakal kayak mertua lu nggak? 2 hari baru ngerti gitu. Lu nyanyi, gimana? Lirik ini apa dah? Ekor mata kan udah main. Maksudnya ekor matanya kan udah paham. Soalnya ada ekor mata di situ. Jadi orang paham. Ya di mana tuh? Di ekor mata kan udah paham. Karena itu udah menjelaskan. Dan orang pahamnya lewat situ, lewat ekor mata. Gini. Nah, itu apa? Ekor mata. Kalau itu berarti lagi ngapain? Ngelirik. Iya, lirik. Iya. Lirik, bro. Lirik. Udah paham dari situ. Oh iya. Anjing. Bener. Iya. Orang dari ekor matanya udah paham. Lu kalau misalnya ngeband tuh berarti kita nggak perlu ngejelasin. Iya. Lu bisa lihat ekor mata ya. Iya. Bener. Bener nih Dubai nih, duta batuk Indonesia emang anjing emang. Terus. Minum dulu tipis-tipis. Boleh. Tips ya. Tips. Nah, gue punya sekarang apa namanya? Bahkan gue udah sampai ke Papua kemarin buat band? manggung. Iya. Lu itu yang lu vokalis itu? Ya gue yang vokalis gue 2. Jadi nih formasi berempat. Namanya Hura Hura Club. Ada DJ di Budi, terus perkusi di Anggi cewek, dan gue vokalis sama Jenda Clover. Dan gue di situ manggung ngebawain lagu orang tapi udah di cover dalam bentuk koplo gitu. Kita juga udah punya single 1 lagu. Harus bayar royalti dong lu tuh pakai bawa lagu orang. Nah, itu bayar royaltinya lewat penyelenggara biasanya. Kayak gitu. Sama kayak lagu kita juga kemarin baru rilis di bulan Mei. Judulnya itu guguk gitu. Gimana tuh? Judulnya Asuh. I sayang you. Oh, I sayang Iya, you. I sayang you. Udah boleh lihat video klipnya, ada asuhnya udah juga, ada. ada asuhnya Video juga. klipnya udah ada. Udah juga. Di YouTube. Ayo Emang gimana? Liriknya gimana liriknya? Ekor matanya gimana? Oke. Ya,
Awalnya tapi sayang disayang, semua melarang sayang disayang. Masalah pun datang sayang disayang, kau sudah ada yang sayang. Seperti itu. Tepuk tangan dong. Bener, emang bener. Dia Ya, emang penyanyi, Bos. Bukan kan? Vokalis. Nah, itu gua yang grup ya. Yang solo gua juga ada. 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 Lu buzzer. Grup sono ya? Bukan grup sono. Dia maksudnya apa nih? Maksudnya yang solois. Oh, Yang solois ada. Nanti lo sendiri nih nyanyi lagu solo, lo punya proyek solo lo. punya proyek solo dan itu diciptakannya sama menurut gua ya sang pionir untuk jagat Indonesia ini yang lagi megang pop banget. Siapa? Lale Ilmanino. Dari Ran, dari Malik The Essential, dan nanti juga yang dibuatin lagu sama beliau akan konser di Istora nantinya. Salah satunya ada Tiara, Bunga Citra Lestari, Fish, Hindia, dan Hi-Fi. Kita gabung di situ tuh. Fish, India, Baskara, dia semua tuh bintang tamunya. Dia semua, Hah? dia semua. Kita gabung di situ tuh nanti karena pernah dibikinin satu lagu sama dia. Lu udah punya lagu Udah punya solo? lagu, udah punya dan dibikinnya Roro Jongrang. Itu genrenya apa? Genrenya jazz, pop jazz. Pop jazz anjing. Karena dia ngulik mereka 4 jam rapi dari kita nyari ekor mata, ya kan? Terus kita bikin aransemen, kita istilahnya recording, sampai itu finishing 4 jam jadi sama Cepet dia. dong. Wah, bukan main. Itu dan ini magisnya nih. Gua ngedenger gua nyanyi tiba-tiba suruh dengerin, gua nggak bisa tuh karena gua nggak bisa denger suara gua sendiri. Tapi pas dia yang ngulik-ngulik dan sehingga jadi yang oke banget suara gua jadi betah dengerin suara sendiri. Itu gara-gara dia tuh. Judulnya waktu itu dibuat konsepnya buat Valentine. Biasanya zaman-zaman gua pacaran. Biasanya Valentine orang ngasih coklat, ngasih bunga, kita ngasih lagu. Buat yang bini gue ini sebelumnya yang masih pacaran. Judulnya waktu itu ada Senyum Ditanyaku. Waktu itu karena kenapa dibuat Senyum Ditanyaku? Karena cewek gue namanya Dita waktu itu. Ini yang bini gue namanya Dita. Jadi senyum ditanya aku. Dibilang gitu. Berarti itu senyum ditanya aku. Senyum. Iya. Liriknya gimana liriknya? Mungkinkah hatimu merasakan yang sama, debar getar di dada meski ku Itu bagian dari lirik ya? tapi nggak di situ bagian dari ada batuknya cuman di awal. Ini gua karena gua nggak kuat napas jadi gua kesedak lagi. Pokoknya kayak gitu dah. Mungkinkah hatimu merasakan yang sama, debar getar di dada meski ku tak tahu akankah kau jadi milikku selamanya semenjak engkau ada. Senyummu jadi senyum ditanya aku. Keren. Emang lu emang Dustin. Tanggal 30 Oktober kita akan salah satunya pengisi gue di situ nanti akan konser Lala Ilmanino and Friends Di Istora. di Istora. Berapa tiketnya? Tiketnya dimulai kalau nggak salah 235 gitu. Paling mahal? Paling mahal ada yang sampai 700 kalau nggak salah ya. 700 sampai 800-an gitu lah. Semoga lancar ya, semoga ramai ya acaranya iya, ya. Semoga penuh dibeli. Siap. Kita mau Amin, nonton. amin. Nanti kita nonton Dustin. Mungkinkah dirimu gimana? Hatimu. Oh, hatimu merasakan yang sama. Mantap. Terus apa lagi? Terus ya, nah gue nih lagi ngejalanin sesuatu tantangan yang di luar jalur gue ya. Tapi akhirnya gue masuk ke ranah itu, akhirnya gue belajar. Apa itu? Series.
Pakai shin. Sheriff. Series. Oh, series. Gue pakai sheriff. Pakai shin dia. Jangan ngomong enggak usah pakai tajwid, santai aja. Iya. Kita bukan ngaji. Hamas ya terlalu Korea. Lo lagi main series. Lagi main series. Karena gue kan tipe yang nggak bisa scripted tuh. Yang tiba-tiba gue demen yang gini, yang tiba-tiba pertanyaan yang gue nggak tahu gue akan jawab gitu. Gue demen yang uhui gitu soalnya. Spontan. Iya. Gue demen yang uhui gitu. Dan ini tiba-tiba wah skrip. Kadang gue antara paham sama penghafalan, gue lebih ke penghafalan ketimbang gue pemahaman. Paham tapi kalau misalnya di skripnya beda juga kan repot juga ya. Iya. Kita akhirnya kadang ngapalin skrip, dan yang di sini posisi gue lumayan. Kalau misalnya di suatu kuliner, gue jadi lauknya di situ. Lauk. Jadi lauk lah ya. Kalau misalnya di rumah makan Padang tuh lo jadi rendangnya tuh. Gue jadi rendangnya situ. Pemeran utama dong. Nah, apa tuh nempel sama nasi. Iya, nasi kan pokok tuh yang utama banget. Nempel sama nasi. Iya, itu. Pokoknya nempel sama nasi. Pokoknya nempel sama nasi. Nah, gue di situ jadi lumayan banyak scene-nya juga, hampir semua di episode-nya ada semua. Dan itu posisinya gue, pokoknya intinya di situ gue sebagai korban lah, salah satunya sebagai korban, dan mereka yang ngebantuin gua untuk nyelesain masalah ini gitu. Ya menurut gua tantangan pembelajaran dan istilahnya seru juga untuk gua tahu di dunia perfilman ya, kayak gitu modelnya gitu. Udah syuting? Sedang berjalan. Sedang berjalan. Kapan rencana tayang? Itu series di mana itu? Seriesnya nanti di Vision Plus nanti. Vision? Dia nanti untuk tayang ini tahun depan, awal tahun rencananya. Januari Februari lah ya. Soalnya ini gue masuknya yang di season 2-nya nih. Season 1-nya ada udah. Oh iya. Apa itu? Pokoknya tentang orang utang dah gitu. Oh. Di situ. Ada tentang orang utang lah di situ. Gitu. Tentang pinjol lah ya. Iya, benar sekali tentang itu. Itu berarti kisah nyata dong? Mungkin relate ya di luaran sana ya. Enggak, lu nya kisah nyata buat. Wah, jangan. Ya, agak serem ya. Enggak ya, lu enggak pinjol ya? Jangan. Cuma judul aja. Wah, jangan, itu sama juga ya. Enggak. Ini belanjol aja. Kalau kita mah belanjol aja. Bener, belanjol gitu. Belanjol aja. Belanjol, check out sekarang juga ya kan. Check out sekarang juga. Keranjang kuning. Aduh. Terus kehidupan kecil lu dong. Lu cerita-cerita masalah kehidupan kecil lu lagi dong. Selain lu jadi budak senior itu. Gue dulu ada kesenangan gue. Tiap bulan puasa gue bikin petasan. Bikin petasannya ukuran segini. Gua buat ngerjain orang di jalanan. Padahal nanti yang gue akan masukin petasan sunat, tahu kan? Yang kecil. Yang segini-segini iya. Jadi petasan teko ya kan. Gue masukin ke petasan yang gede itu. Pas banget gue jejerin di jalan yang lewat mobil polisi. Mobil polisi tiba-tiba gue karena masih kecil dan lain dikejar sama dia. Ambil ke petasan ini. Kalau enggak pokoknya ada nakut-nakutin gitulah ya. Nakut-nakutin. Ya udah gue ambil akhirnya. Dan gue iseng itu dulu gue sama temen gue juga gue isengin juga. Jadi dia kan sakit mata terus, Tin, lu tau gak sakit mata apa ya obatnya? Wah, sakit mata sih gue ngerasa ini lu harus pakai madu rasa nih, gue bilang gitu. Kenapa? Soalnya kan madu kan lu lihat aja buat minuman aja bagus, sehat ya, apalagi buat mata, buat ngempesin nih lu bukan sakit mata, bisul ya. Bisul di mata kayak gini, bintitan gitu kan dia ya. Oh gitu ya, Tin. Iya. Kebetulan gua juga lagi main di rumah dia sama anak-anak. Jadi base camp lah. Kita tidur dong. Pas tidur matanya penuh sama semut. Makin tambah gede. Jadi makin gede dong. Iya. Terus bangun-bangun dia ngomong apa, anjing lu, Tin? Iya. Gue sosok nggak tahu. Wah, gue nggak tahu kalau sampai kayak gini. Ya emang sebenarnya kan lu tahu sendiri kan madu kan sehat dan bagus kan ya. Iya sih emang ya, dia bilang gitu. Iya, gue nggak tahu kalau sampai kayak gini. Padahal gue juga sok tahu, lebih ke sok tahu. Tapi lu waktu SD, lu waktu kecil, lu pernah suka sama cewek nggak sih?
Gue mengagumi doang, nggak berani nembak, nggak berani apa gue. Iya, ada yang suka waktu itu. Wah, iya, SD, SMP, SMA ada semua gue. Beda-beda? Dan selalu menjadi orang yang mengagumi, beda-beda lah. Lu jadi kayak secret admirer gitu ya? Iya. Pengagum rahasia. Moka banget gitu ya. Hah? Moka gitu. Moka banget. Iya kan? Jadi menurut gua waktu itu, nah gua ada trik supaya gua waktu zaman sekolah dideketin sama cewek-cewek yang gue incar. Ada apa? Gue belajar dan gue belajar istilahnya apa yang gue pengen tonjolin, nggak ada yang bisa gue tonjolin ya di sekolah nih. Dan nggak boleh juga kan tonjolin. Iya nggak boleh kalau tonjolin, bahaya, nggak enak. Nggak enak Lagian juga. belum sunat juga kalau Belum cincin ya. belum cincin. Tasbih dong. Nah, akhirnya gue jadi positif tingginya, gue jadi rajin belajar dan alhamdulillah selalu jadi peringkat 5 besar setiap sekolah. Di situ cewek mulai tuh deketin. Nah, Tin, ini caranya gimana sih? Oh, gini. Tin, ini caranya gini. Oh, gini. Jadi saling bertanya, terus saling sosokan ngerjain bareng gitu. Sama kadang cerdas cermat, akhirnya gua yang nunjuk siapa yang bakal jadi di situ. Dijadiin regu di situ. Bukan lu yang ikut. Hah? Kan lu peringkat 5. Oh, enggak, selalu ada di 5 besar. Selalu dapat 5 besar kan. Berarti kan peringkat berarti bisa jadi ini peringkat 2, peringkat 3, Iya, peringkat 4, peringkat 5 enggak mungkin lebih dari itu kan. Enggak mungkin lebih dari itu. Lu enggak pernah maju tuh cerdas cermat. Terus gue maju karena gue keseringan jadi ketua kelas juga dari zaman SD. Jadi gue nunjuk, oh sini. Sini kadang emang cakep, pinter juga, ya udah. Akhirnya Jadi lu tunjuk karena cakep tuh, karena lu demen. karena pantun ya. Cakep. Yo, Karena pantun, cakep. Yo, karena pantun, karena yang apa namanya, dia juga pintar juga, ya udah gue tunjuk. Jadi gue hanya untuk mengagumi aja dan istilahnya maksudnya bisa mendapatkan perhatian dari beliau lah, gitu aja sih. Berarti selama hidup lu cuma nembak cewek sekali, itu pun ke istri lu yang sekarang. Iya, bener banget. Sekali tembak langsung diterima. Sekali, alhamdulillah diterima. Alhamdulillah sekali. Gue sih udah siap resiko misalnya iya enggak dulu yang pas yang itu, tapi deg-degannya parah, gue nervous parah sampai gue tremor karena gue belum pernah nembak cewek sampai gue pegang cewek begini. Lu Iya. Aku Enggak. maaf abang, enggak kedinginan aku. Enggak kayak gitu, cuman emang agak getar juga gitu ya. Ya, karena belum pernah tuh ya. Belum pernah, iya. Itu rasanya dari rumah tuh gimana cara? Ya Allah. Iya gitu, bisa dibilang kali ya. Sama kayak agak-agak ngilu badan ya. Dengkul tuh rasanya ini apa namanya? Gemeter enggak? Dengkul gemetar, pokoknya hal-hal yang kayak gitu, gemeter, geli dan ngilunya jadi satu. Oh. Iya. Gemeter, geli dan ngilu. Itu lo diapain? Gemeter dan Enggak, gua aja doang suges. oh, so guys. Heeh. Lu tuh pernah marah enggak sih? Marah ya. Ke istri lu, ke siapapun Nah, lu pernah marah enggak? marah Hidup lu gua. pernah marah enggak? Pernah, marah gua itu menunjukkan dari mimik muka yang kadang gua agak nekuk, sama gua tuh orangnya diam, gua diemin. Itu Muka nekuk enggak? enggak gitu. Gitu. Oh, gitu. Iya. Terus. Nah, dan kadang mau ngomong apa, gue nggak terlalu banyak. Gue kan yang salah satu yang ngerasa banyak ngomong. Cuman kalau misalnya gue lagi marah, gue nggak terlalu banyak ngomong, gue diemin aja gitu. Itu dia akan kerasa tuh, gue marah gue gitu. Karena gue Pisces. Emang kayak gitu ya? Pisces ya. Pisces itu diem duar gitu. Diam-diam keluar. Diem duar. Oh, diam-diam dar. Gitu. Iya. Diam-diam tuh meledak-ledak, berarti diam tapi sebenarnya meledak gitu ya. Meledak ya. Meledaknya juga meledak dalam kehanyutan ya. Meledak dalam kehanyutan. Anjir. Terakhir dong. Terakhir lo. Lu ke kamera Oke. sekali. Mungkinkah? Itu lagi. Ayo. Mana yang sini sih? Yang itu. Oke.
Ini mungkin kayak mungkinkah hatimu merasakan yang sama, debar getar di dada meski ku tak tahu akankah kau jadi milikku selamanya semenjak engkau ada. Senyummu jadi senyum ditanya aku. Assalamualaikum. Nanti kita ketemu lagi bersama Chicks Channel. Kalau ada yang mau bintang tamu lain boleh komen di bawah. Assalamualaikum. Cikiciu. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Cikiciu.